We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Faisal Kamandobat, seorang penulis dan juga perupa. Selamat sore Pak. Selamat sore kembali Mas Sutoyo. Ya. Pak, Kamandobat ini nama dari mana Pak? Gini, nama Kamandobat itu bukan nama asli saya Pak. Nama ini berasal dari pondok pesantren. Jadi ini nama ejekan sebetulnya. Jadi dulu ketika saya di pesantren, itu saya kadang nggak ngaji, kerjanya itu nonton sepak bola. Nah, karena nonton sepak bola, saya harus setor puisi yang isinya kaidah-kaidah macam-macam gitu loh. Jadi teori-teori itu kalau di pondok pesantren itu ada di dalam bentuk puisi. Dan setiap santri harus menghafalkan puisi tersebut, nazdoman itu, syair itu. Nah, karena saya nonton bola, saya nggak hafal itu 10 bait pada hari itu. Nah, akhirnya saya strap, suruh berdiri menghafalkan 10 bait itu. Nah, salah satu bait di dalam puisi yang lagi saya hafalkan itu ada kata-kata bihandobat. Jadi kira-kira itu mungkin maksudnya itu di situ itu nunjukin salah satu frase tertentu dalam perubahan kalimat yang tidak bisa dimodifikasi dengan mudah sesuai dengan metodologi universalnya. Nah, akhirnya saya sering dipanggil kamandobat itu. Kalau dobit itu artinya pinter, Pak. Tapi kalau dobat itu artinya skeptik. Jadi kaman dobat itu artinya itu loh, Faisal yang skeptik gitu loh. Faisal yang suka mengajukan pertanyaan gitu loh. Yang suka melakukan interupsi semacam itu. Nah, saya paling kecil waktu itu, saya siswa paling kecil di kelas gitu. Nah, di pondok pesantren ini juga atau? Oh bukan, saya di pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Nah, kiai yang legendaris dulu Gusmi dulu yang legendaris. Sekarang yang lagi naik daun Gus Kautar gitu. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang SMP tadi sudah mulai berkarya, Pak. Apa saja yang dimulai sebetulnya puisi atau apanya? Seni rupanya dulu atau bagaimana? Jadi saya SD sudah di pondok anak-anak Pak. Karena nakal sama ibu saya ditaruh di pondok anak-anak di pesantren milik teman ayah saya di Magelang. Pondok pesantren Al-Husain di Kerakitan Salam Magelang. Nah ketika saya di pondok pesantren anak-anak itu, di samping pesantren itu banyak art shop. Jalan waktu era itu banyak art shop, di Jogja juga banyak museum, belum lagi banyak pengrajin arca, dan itu menarik buat saya. Apalagi pihak sekolah sering menjadikan lingkungan sekitar itu sebagai lab belajar. Jadi anak-anak disuruh mencatat pohon-pohon apa saja yang ada di kebun, para petani di sekitar pesantren, binatangnya apa aja, semacam itu. Sehingga dari situ kemudian minat terhadap kesenian itu tumbuh. Oh gitu toh orang bikin patung, oh begitu toh yang namanya lukisan, oh begini toh yang namanya lingkungan sekitar itu, begitu. Dari situ kemudian saya jadi suka menggambar segala macam, apalagi sering juga diajak piknik ke museum-museum kayak Museum Affandi, kemudian dulu tuh ada Nyoman Gunarset, sehingga seni rupa itu menjadi sesuatu yang akrab dengan saya. Selain itu juga puisi itu menarik buat saya ya. Puisi itu sudah biasa menulis karena jauh dari orang tua, kalau kehabisan uang atau lagi sakit demam tuh seorang ibu yang dekat kok tapi jauh gitu loh. Sehingga itu menjadi wahana untuk curhat sama diri sendiri. Nah akhirnya
seiring waktu juga di perpustakaan sekolah kan ada beberapa buku-buku tuh puisi-puisi waktu itu Rendra lagi naik daun gitu Sapardi Djoko Damono sehingga saya sering menulis puisi semacam itu dari sekolah dasar. Jadi mungkin seni rupa dan sastra itu udah bukan lagi bagi saya itu bukan kayak karir ya, tapi kayak tradisi pribadi, tradisi yang memang sudah melekat gitu aja tinggal dijalanin lah. Kira-kira Oke. kayak ada sepeda warisan lalu dinaiki sampai tua gitu. Tapi dari Mbah, dari Bapak ada yang mempunyai jiwa seni rupa atau Oh seniman. iya, ayah saya suka menulis puisi dalam bahasa Jawa dan bahasa Arab. Jadi ketika ayah saya wafat tahun lalu, setelah para peziarah pulang, tiba-tiba ada seorang santri yang menemui saya. Gus Icol, saya minta izin mau membacakan kitab karya ayahmu di atas pusaranya. Dan ternyata kitab itu berupa 400 bait puisi tentang cinta dalam bahasa Arab. Itu karya ayah saya sekitar ya 400-an bait. Jumlahnya sekitar total 400-an bait. Ya. Oh, 400 bait itu satu judul itu, Pak? Ya, satu kitab. Ya, satu kitab. Jadi dia Oh, menafsir kitab dalam bentuk puisi yang itu tentang cinta. Jadi misalnya gimana etika berkenalan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki, bagaimana bersetubuh, doanya apa aja biar keturunannya itu baik semacam itu. sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Belum ada belum ada, masih dalam bahasa Arab. Masih dalam bahasa Arab. Wow, menarik Nanti sekali. suatu ketika mungkin bisa saya terjemahkan. Suatu ketika nanti bisa saya terjemahkan. Semacam itu. Yaitu kalau ayah saya semacam itulah. Kalau Iya. ibu saya pecinta novel. Ibu saya pecinta novel. Jadi Oh, menurut seorang mantri tukang suntik itu yang ternyata sekolah teman ibu saya bilang, ibumu itu hobinya di perpustakaan. Nanti kalau bolos lewat jendela, katanya gitu. Ya, ternyata ibu saya menyukai novel macam itu. nah, Pak, sejak kapan mulai berseni rupa berseni rupa dan menulis manuskrip di kanvas, Pak? Itu dua hal yang berbeda ya. Sebagai manuskrip, kalau di pesantren klasik seperti saya itu dilatih untuk menyalin kitab dengan tinta Cina. Itu udah harus dilatih. Jadi ketika saya remaja, saya menyalin kitab-kitab yang kitab pokok yang saya pelajari. Itu batang teks utamanya juga disalin, teks maknanya atau aksara gandulnya itu juga harus disalin sendiri. Sehingga kalau dari situ kemudian pertama hubungan saya dengan santri ini dengan ilmu itu menjadi kuat karena ditulis. Nah, yang kedua itu ada ini uh, penambahan skill. Jadi ngerti kaligrafi klasik itu seperti apa kalau di Arab gitu. Nah, yang ketiga itu ini mungkin kodifikasi pengetahuannya itu lebih awet. Karena tinta Cina itu kan awet gitu loh Pak. Jadi nggak luntur, nggak kena air juga kuat gitu sehingga itu pengetahuannya itu bisa lebih terawat di situ. Nah itu kalau menulis manuskrip. Kalau seni rupa itu pengetahuan yang memang kebiasaan yang sudah dijalani yaitu tadi SD di museum, SMA, SMP sudah mulai bergaul dengan seniman meskipun saya di pesantren kalau liburan main-main dengan mereka juga kalau liburan pulang saya dimentorin sama teman ayah saya yang juga seorang guru seni rupa semacam itu sehingga itu menjadi dunia yang dekat dengan saya. Tapi sebagai pelukis saya baru 2 tahun Pak. Sebagai pelukis Baru dalam 2 bentuk tahun. baru 2 tahun. Jadi ketika saya pulang ke rumah terus teman-teman seniman tuh kok kaget melihat saya itu ada pesantren orang tuanya terus lama-lama kasihan. Lalu mereka ngirim bahan-bahan. Coba selalu gambar mungkin relax, mungkin fresh. Nah, akhirnya saya menggambar, coba itu ditulis Arab, coba saya tulis Arab. Terus salah satu teman saya ada pelukis gitu, minta coba Sel kamu kan pengarang, coba nulis kitab aja sekalian. Jadilah saya kemudian menjadi seorang
penulis manuskrip semacam itu. Jadi kalau dulu kayak buku-buku klasik itu kayak manuskrip dengan gambar iluminasinya yang keemasan gitu. Nah, sekarang saya mencoba mewujudkan lagi tapi tidak di atas kertas melainkan di atas kanvas dengan ukuran bermeter-meter. Bermeter-meter. Wow. Sehingga lebih leluasa untuk mengekspresikan gagasan, cita rasa visual dan lain-lain. Pernah ikut pameran, Pak? Ya, saya pernah pameran beberapa kali ya. Pernah di ada studionya Mas Heridono di Jogja. Mas Heridono ini kebetulan juga mentor saya. Ada juga Pak di situ. Kemudian di Galeri Nasional ini udah 2 kali malah. Di pandemi tahun lalu itu tema tentang pandemi. Sekarang ini tema tentang incognita ini di belakang saya karya yang lagi dipersiapkan untuk pameran di Galeri Nasional. Kemudian main wayang untuk Asia Center Kyoto itu juga pernah. Kemudian banyak lagi Pak yang lain cuman apa ya satu persatunya semacam itulah contohnya semacam itu. Ya. Nah Pak, sebelum 2 tahun ini fokusnya di mana Pak? Di akademik, lebih di akademik. Akademik. Di Universitas Indonesia saya di Abdurrahman Wahid Center. Saya membantu riset di situ soal resolusi konflik sebetulnya, tapi lebih ke pendekatan kulturalnya dari antropologinya. Misalnya salah satu temuannya itu hampir seluruh konflik di Indonesia itu bisa disembuhkan masyarakatnya dari luka-luka itu lewat tradisi. Lewat tradisi yang sangat nusantara. Semacam itu. Healingnya itu apa misalnya, Pak? Misalnya saya di Sumba. Di Sumba itu di sana banyak sekali problem ya. Di sana itu banyak problem, salah satunya itu yang paling kentara itu berkurangnya jauh tradisi ternak karena rumput yang habis. Kemudian agama Merapu yang tidak diakui oleh pemerintah waktu itu. Sekarang perjuangannya udah berhasil sehingga diakui. Kemudian ada lagi itu problem-problem lain lebih kayak apa ya? Kayak ini loh Pak, karena agama Merapu itu pesan ilahinya disampaikan dalam bentuk hati binatang, ketika ternaknya berkurang sehingga agamanya otomatis kekuatannya juga adat ini memudar gitu loh. Nah, semacam itu. Nah, mereka kemudian membuat ritual kayak Waihumba gitu loh untuk mengacu lagi pada ancestor, pada leluhur gitu loh. Karena Merapu itu kan leluhur, roh moyang gitu. Nah, lewat ritual-ritual semacam inilah di mana para Marapo, sesepuh-sesepuh adat ini berkumpul, membacakan pantun-pantun mereka yang isinya doa-doa tentang ekologi mereka. Mereka itu di situ bisa healing lagi. Bisa melakukan proses netralisasi, bisa usaha menata kembali pandangan kosmik mereka tentang jagat raya mereka, semacam itu. Itu salah satu hasil riset tentang resolusi konflik yang dilakukan oleh lembaga di mana saya kerja di UI, namanya Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities. Nah, tapi sesekali selain di kampus, saya diundang itu menulis pameran. Oh, menulis pameran. Iya, teman-teman seniman, Sal bisa nggak jadi ini menulis aku mau pameran, tulisin. Oh siap gitu. Ada galeri, Mas Faisal bisa nggak nih bikin ini pengantar untuk pameran biar dipahami orang lain. Saya tulisin semacam itu. Nah, Pak ini sangat menarik sekali ada riset tentang konflik yang solusinya kultural budaya. Nah, kebetulan atau tidak Anda diwarisi sebuah pondok pesantren ini yang Anda background-nya kuat di budaya Nusantara, lalu mendadak, saya nggak tahu mendadak atau sadar atau nggak sadar, kok dapat murid segitu banyaknya. Lah, bagaimana pondok pesantren mengaplikasi budaya Nusantara, budaya Jawa khususnya, atau budaya Cilacap? Ya,
Kalau pesantren kan dari kata nyantrik, Pak. Dari kata nyantrik artinya kan berguru pada seorang master. Iya. Jadi kalau saya mau ahli soal hukum, saya mencari kiai yang ahli hukum. Kalau saya mau belajar batik, saya nyari kiai yang jago batik. Kalau saya mau ahli falak, itu astronomi klasik untuk kalender bulan, kalender komariah, saya mencari seorang kiai yang ahli falak. Sehingga orang-orang ini berkelana dari guru ke guru, dari kiai ke kiai, sehingga muncul istilah santri kelana. Nah, orang-orang yang nyantrik secara berkelana, gitu. Nah, itu sebetulnya warisan Buddhis kan sebetulnya, yang berkelana dari vihara ke vihara, dari tempat suci ke tempat suci, bikin pertapaan ke pertapaan gitu loh. Bahkan tempat kompleks bangunan tempat tinggal santri itu masih disebut sampai sekarang tuh asrama. Dari kata asram sebetulnya. Asram, tempat bagaimana para biku itu tinggal di situ untuk diajari tentang prinsip-prinsip Buddhis yang benar semacam itu. Sebetulnya dari situ kemudian seiring perubahan zaman waktu itu ketika Islam datang ke sini kan menggunakan metode yang kurang lebih sama untuk mengajarkan ajarannya. Jadi sebetulnya Islam itu ya masih menggunakan Islam di sini ya mungkin ada perbedaan daripada Islam-Islam yang lain di situ karena mau tidak mau ada aspek particularly, ada aspek yang khas dari satu ruang dan waktu tertentu gitu loh. Jadi ya ini bahkan Arab tulisan saya, naskah-naskah saya itu bahasanya bahasa Jawa. Cuman aksaranya aksa Arab. Karena dulu iya. Karena dulu Sanskrit itu hanya bahasa yang sangat elit terpelajar di era lama. Nah, yang menguasai sedikit. Jadi ketika pesantren datang pakai Arab Pegon, bahasanya bahasa Jawa, mungkin lebih mudah diaplikasikan, disebarkan, diwariskan itu semacam itu. Dan ini menjadi aksara yang menandai transisi Nusantara dari era Sanskrit menuju era Latin semacam itu. Jadi kalau saya ditanya apakah pesantren itu mengajarkan kenusantaraan atau kelokalan, barangkali malah ini produknya, Pak. Pesantren ini produk dari kenusantaraan. Ya, tentu Produk. saja produk hasil dari kenusantaraan. Model pendidikan klasik kayak surau di desa-desa, ketika ada orang yang tinggal dibikin asrama. Begitu juga ada di Aceh ada namanya Munasah apa ya. Itu kan tempat bagaimana warga-warga itu belajar di situ, terutama ketika fase remaja. Di situ mereka diajarin banyak hal oleh para sesepuh-sesepuhnya, begitu. Jadi ini salah satu model pendidikan yang khas Nusantara yang orang-orang sibuk ke sana ke sini mencari guru, Pak. Mencari orang Oke. bijaksana. Karena kalau beras semuanya punya, pisang semuanya punya, pekarangan punya semua. Jadi yang dicari kebijaksanaan. Oke. Menarik sekali, menarik sekali. Tetapi di pesantren panjenengan ada yang khusus batik lah, khusus apa, ada Pak, keahlian-keahlian Oh tersebut? enggak. Oh enggak. Tidak, Khususnya di tidak. mana ini kalau pesantren panjenengan? Oh, ada. Gini, kalau pondok saya itu pondok umum, pondok yang sebagaimana pondok yang lain yang mengajarkan ilmu agama secara umum dari kitab-kitab dasar sampai menengah. Kalau tingkat lanjut nanti biarkan mereka, kalau usianya kan remaja-remaja di sini. Nanti kalau mau lanjut mereka bisa ngelanjutin kemana-mana. Bisa ke perguruan tinggi di sini, ke pesantren yang lebih advance atau ke kiai-kiai yang lebih spesifik ilmunya, keahliannya semacam itu. Jadi ini pondok pesantren yang lebih general, sekolahnya juga sekolah modern umum juga ada dari TK sampai perguruan tinggi sebagaimana itu. Cuma saya lagi ngembangin pesantren sendiri di desa sebelah. Iya, saya diwarisi tanah ini, Pak. Dikasih tanah suruh ini bikin sekolahan untuk orang dusun. Nah, ini sudah ada 140 anak desa yang pada ngaji di tempat saya, Pondok Pesantren Karanggedang. Nah, kemudian dari situ kemudian saya suka ngiming-ngiming anak-anak desa ini. Mau uang enggak? Ini guntingi wayang, gitu. Mereka guntingi wayang, gitu. Mau ini enggak sajen enggak nih? Nih, kalian nyanyi hadroh bisa enggak? Nyanyi. Nembang, gitu. Jadi pesantrennya itu
pesantren prakarya, Pak. Pesantren istilahnya sinau ngaji prigel, ngaji keterampilan. Nah, aku bilang, kalian baru gunting wayang loh, belum punya skill khusus. Nanti kalau skillnya tambah, nanti kalian gajinya ini honornya naik, saya bilang gitu. Nah ini masih remaja-remaja, bayangkan nanti kalau lebih dewasa lagi, skillnya tumbuh, bayangan saya begitu. Lalu tembang-tembangnya bukan lagi ngomongin soal, bukan semata bicara soal bagaimana etika dan agama, tapi coba kalau ilmu matematik itu disampaikan dalam bentuk tembang Jawa. Fisika itu rumusannya dalam bentuk tembang Jawa. Astronomi tembang Jawa. Jadi nanti orang puji-pujian hari-hari sore-sore belajar matematika sama tembang Jawa cukup dengan matematika, fisika, sains modern ini cukup dengan ngapalin bersenandung sambil main, sambil gendong anak, sambil semacam itu. Jadi saya membayangkan setiap sudut dari kehidupan ini bisa menjadi sekolahan. Bisa Wow. menjadi tempat bagaimana ilmu itu ditransformasikan. Heeh. Karena kalau belajar di institusi-institusi formal itu mahal, Pak. Mahal, lama, dan lebih dari itu menjemukan, Pak. Menjemukan, dikurung, di Menjemukan. kelas, menjemukan. Semacam itu. Oke. Nah, Pak Faisal, saya harusnya manggil Gus Icol ini. Wah, manggil siapa aja. Faisal boleh, Mas Faisal boleh, iya. Cuman jangan dipanggil Perak Faisal atau apa Tembaga Faisal. Gus Icol juga boleh, terserah. Oke, Pak Faisal, apakah pesantren seperti yang Anda kembangkan sekarang atau yang Anda diwarisi sekarang ini masih banyak dengan guru atau kiai atau ustadz yang unik, yang masih mencintai budaya Nusantara begitu, Pak? Masih banyak, Pak. Masih Masih banyak. banyak. Masih banyak. Artinya itu nggak tahu itu seperti apa ya, endemik ya, selalu lahir gitu loh. Kayak di situ terus lahir terus gitu loh. Misalnya ada itu Mas Kiai Jadul Maula di Jogja, namanya Pondok Budaya Pesantren Kaliopa. Ada juga itu Abdul Syukur di Jogja lagi. Itu pesantren yang belajar batik, bagaimana bikin batik klasik kayak gitu. Sampai batik kontemporer itu santri-santrinya ngaji itu. Dan pesantrennya bahkan hidup dari situ. Dan ibu-ibunya semua itu bisa menghasilkan pendapatan dari pesantren itu. Itu pesantren yang di bidangnya itu skillful gitu loh. Dan mengetahui atau bahkan mungkin menguasai filosofinya. Dan lebih daripada itu melakukan inovasi-inovasi yang berharga bukan hanya untuk pengembangan sosial, tapi juga untuk perkembangan batik itu sendiri. Sebagai sebuah tradisi khas kita. Itu ada semacam itu. Ada di pondok pesantren di Magelang, itu pesantren besar namanya Pondok Pesantren Tegal Rejo. Itu Pak Kiainya sering mengumpulkan kelompok-kelompok seni tradisional dari banyak tempat. Setiap akhir tahun itu diundang sama pesantren di situ. Kemudian pentas bersama dan berbagi bersama. Sehingga pada suatu ketika saya datang ke seorang seniman di lereng Merapi namanya Pak Sitras Anjilin. Terus tanya kira-kira ngobrol, Mas Faisal pernah mondok? Iya, tapi saya mondok cuma kupak tok gitu loh. Nah, tahu yang namanya itu Gusmo Tegal Rejo, tahu itu, dan itu gurunya kami katanya begitu. Jadi semacam itu. Ini sebuah proses silaturahmi budaya yang memang sebetulnya saling melahirkan satu sama lain begitu rupa, dan saling melindungi dan saling berbagi ilmu pengetahuan satu sama lain. Jadi itu baru di bidang-bidang yang kaitannya sama dunia kesenian, ya. Belum lagi yang bidang-bidang di luar yang saya tahu, misalnya ada yang kajian hukum, kajian tafsir, kajian sastra, kajian apa, segala macam itu. Jadi ya itu udah endemik lah, kira-kira mungkin cabangnya di Oke. Nah, Pak Faisal, apa itu manuskrip di kanvas, Pak? Nah, apa yang Anda tuliskan sebetulnya? Silakan.
Iya, iya saya melukis beberapa sebenarnya belum lama kan. Jadi karya saya itu masih, kurang kurang masih awal lah ya, masih sebutir debu dari, peradaban Nusantara ini, iya. Mungkin peradaban secara keseluruhan ini masih sebutir debu, belum ada mungkin sebutir debu, baru baru ini getaran string. Nah, jadi saya ada yang manuskrip itu berjudul, Doa untuk Mereka yang Teraniaya. Itu saya bicara soal, eee, penderitaan, Pak. Salah satunya ada penderitaan yang bersumber dari keinginan yang berlebihan sebagai sumber dari derita manusia. Yang kedua dari ini, Pak, dari kekejian yang melampaui batas dari kita, dari law dan dari norma manusia. Ada kekejian yang sifatnya masif kayak perang gitu. Dalam manuskrip itu saya menyebutkan tentang bagaimana orang-orang itu, melakukan penderitaan, melakukan kekejaman hingga menciptakan penderitaan yang sebegitu rupa, begitu. Kemudian, saya menyarikan dari beberapa kitab tentang roh, tentang jiwa. Bagaimana, ketika jasmani kita itu menghasilkan, hawa nafsu, keinginan, dan kemudian menciptakan penderitaan. Bagaimana sih jiwa itu mengalami kemerdekaannya. Saya ngambil dari beberapa sufi segala macam, kayak gitu. Kemudian ada manuskrip saya tentang lebah, heeh. Lebah itu kan salah binatang yang menjadi surat di dalam Al-Qur'an, An-Nahl itu artinya lebah. Kenapa begitu? Saya pertama dari Qur'annya ada, kemudian Nabi menyebut madu manfaatnya untuk herbal itu apa. Kemudian dari situ saya membagi pendekatannya lewat 2 aspek. Yang pertama lewat ilmu, lewat sains yang observable, heeh. Yang kedua lewat hikmah atau kebijaksanaan, tentang bagaimana manusia menempatkan pengetahuannya di dalam kehidupan nyata, dalam menyikapi alam, sesama, dan juga, entitas suci, semacam itu. Kemudian dikaitkan dengan, beberapa penemuan mutakhir dalam bidang, misalnya rumahnya terkait tentang tata arsitektural, tentang bagaimana, desain heksagon itu, sangat sangat fungsional, mudah dikembangkan, gitu loh. Dan kalau dikembangkan secara terus-menerus, itu bisa memenuhi seluruh alam. Jadi dia kayak bentuk mikro dari alam semesta, mungkin semacam itu, gitu loh. Heeh. Kemudian, dari bentuk lebah itu binatang yang sayapnya lebih kecil dari tubuhnya, tapi bisa terbang. Gitu loh. Bagaimana itu teknologinya? Heeh. Antara helikopter sama pesawat jadi satu itu, Pak. Heeh. Semacam itu. Kalau aerodinamiknya mungkin begitu. Kemudian ada aspek lagi, lebah itu binatang yang nggak melahirkan kotoran. Karena kotorannya aja bermanfaat untuk kesehatan. Yaitu ini, madu itu. Dari sari-sari binatang. Dan ketika dia mengambil sari-sari bunga, itu dia menyebarkan benih-benih sehingga dia ikut menyebarkan tumbuhan, melahirkan hutan, memperluas kekayaan alam kita, semacam itu. Dan, yang terakhir tuh apa sih ya, ada satu aspek lagi saya lupa, itu kitab tentang lebah. Contohnya semacam itu. Jadi sumbernya biasanya ada Quran atau hadis atau Sufism, lalu dikaitin atau naskah apapun. Ada juga tentang Hindu, tentang ini nanti saya jelasin, macam-macam gitu. Kemudian ini terakhir misalnya ini yang baru saya bikin di belakang ini, di belakang ini yang mau dipamerin di Galeri Nasional, ini judulnya Kitab Mandala, The Book of Mandala. Heeh. Nah, saya membayangkan bahwa, eee, bahwa dunia sekarang itu ketika orang itu saling berebut sama lain untuk mencapai kemajuan, pada akhirnya menjadi eksploitatif untuk mencapai satu kemajuan yang bahkan kita nggak tahu bentuknya apa. Eksploitatif terus, sehingga kita lupa ada tatanan yang lebih baik, yaitu tatanan yang namanya keseimbangan. Itu mirip tata mandala, semacam itu. Nah, manusia sekarang ingin pergi ke planet lain. Kalau ke sana pun masih menggunakan logika kolonial, nanti akan menyebarkan etika buruk juga ke alam semesta yang lain. Dan itu bikin alien-alien marah kalau mereka ternyata ada, gitu loh. Tapi kalau kita ke sana membawa mandala, alien-alien ini bisa kerjasama sama kita. Heeh. Karena kita juga baik hati terhadap seluruh entitas alam, gitu. Nah, di dalam manuskrip itu pertama pada bagian atas itu saya menyebutkan tentang, eee, khasiat-khasiat, eee eee, tumbuhan.
dalam Quran dan kitab pengobatan Nabi. Yang kedua itu saya meracik ini farmakologi dan etnobotani dari berbagai etnis di Nusantara. Ada orang Aceh, ada orang Bali, yang Hindu, ada orang Ternate, ada orang Jawa. Dari kitab-kitab rontal-rontal mereka yang saya sarikan lewat naskah yang saya terima lewat teman-teman filologi. Saya racik ulang. Yang terakhir itu pada bagian paling bawah dari lukisan besar itu tentang bagaimana rempah-rempah di samping membuat bangsa-bangsa dunia itu menjadi bersahabat di Nusantara. Orang dari Tionghoa, dari Persia, dari Arab, itu pada datang ke sini. Ketika Asia datang itu baik-baik aja semua. Tapi ketika Eropa datang lahirlah itu kolonialisme gitu loh. Akhirnya di samping bermanfaat herbal dan menciptakan pergaulan kosmopolit, ternyata rempah-rempah ini juga melahirkan penderitaan. Sejarah lahirnya progres yang kemudian mengubah secara mendasar orientasi kultural kita secara menyeluruh. Ini kemudian saya sebut sebagai The Book of Mandala, kitab Mandala. Mengapa nama Mandala ini? Nama yang Sanskerta, bukan nama yang Arab atau ya, yang notabene kalau Arab kan sangat Muslim ya. Lah iya kan gini, apa namanya, Arab yang Kristen juga banyak, Arab yang Yahudi juga banyak, Arab yang Konfusian juga mungkin banyak, Arab yang macam-macam. Jadi Arab itu kategori geografi dan kategori etnis, bukan kategori religion sebetulnya. Jadi kalau dan huruf Arab itu juga bukan hanya milik agama Islam, agama-agama lain juga berbahasa Arab. Kristen Maronit berbahasa Arab. Kristen Ortodoks Syria bahasa Arab semacam itu. Jadi apa namanya ketika saya mengambil Mandala itu ya tadi ada satu komitmen terkait dengan tatanan lama Nusantara ini yang memang dihasilkan lewat sebetulnya masyarakat tradisional secara umum Mandala. Pusatnya biasanya entah itu tetua atau makam leluhur mereka atau kuil atau tempat ibadah. Tapi kemudian mengalami proses sofistikasi atau pencanggihan bukan hanya pada wilayah tatanan kultural tapi juga politik itu ketika ada indianisasi pada kerajaan pertama ya Salakanegara. Ketika orang India perang, kemudian ditampung di situ, menikah, kemudian terjadilah itu mulai Mandala menjadi satu sistem tatanan politik, bukan hanya tatanan kultural dari apa namanya satu kelompok masyarakat yang kecil. Dari situ kemudian menjadi Mandala semua sampai kemudian Mataram Muslim bahkan masih Mandala. Alun-alun, keraton, masjid, pasar, Kalijaga menata dengan cara yang sangat Mandala. Bahkan Ka'bah itu Mandala. Ada pusatnya dan semuanya itu berkeliling ke situ dari seluruh dunia itu sangat-sangat itu the great Mandala, the big Mandala. Cuma bedanya itu kalau Mandala Buddhis itu, mohon maaf kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Mandala Buddhis itu sangat melihat aspek ruang yang lebih simetrik, keselarasannya itu sedemikian presisi. Kalau di Islam itu ada tengah, kemudian berkembang titik tepinya itu kayak nggak terhingga gitu loh, kayak nggak terbatas gitu semacam itu. Jadi itu sama-sama Mandala hanya barangkali yang pertama itu lewat satu pengembangan yang simetrik, yang satu kayak fraktal yang terus gitu aja kalau di Muslim gitu. Tapi dua-duanya sama-sama Mandala dan seimbang. Gitu. Oke. Saya malah belum tahu Pak, belum pernah dengar ini. Oh begitu. Ya kalau di antropologi biasanya ada pelajaran-pelajarannya, abstraksi-abstraksi dari bukan perbandingan agama sebagai doktrin ya, agama sebagai sistem sosial, sebagai praktik hidup masyarakat mereka, praktik hidup umatnya masyarakatnya. Gitu. Ya. Kalau doktrin nanti kaitannya sama orang-orang yang belajar teologi itu Pak. Nah Pak, ini sangat menarik Pak. Anda melihat ilmu Islam dari luar dan dalam tentu saja. Saya yakin Anda sudah beyond itu semua karena kalau nggak beyond masuknya ke
ekstremisme. kita udah beyond itu semua. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Kalau ada seperti di Gresik ya kalau nggak salah, bangunan kuno yang dibangun candi, lalu candinya sudah tidak ada, lalu dibangun masjid. Ya. Apa pendapat Bapak tentang itu, Pak? Lalu ada yang yoni dibuat sebagai landasan dasar masjid dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda sebagai akademisi Muslim melihat semua itu? Antropologinya ini saya. Nah, ini Pak, jadi Pak Sutoyo ini ada banyak sekali kasus yang mirip-mirip dan ini memang apa ya, kita ini sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga Nusantara itu sudah terlalu jauh dari kenusantaraan kita. Nggak usah jauh-jauh Pak, itu candi-candi itu lahannya kan sebetulnya luas sekali Pak, itu juga disalahgunakan Pak, ada yang bikin pabrik, ada yang bikin rumah perkampungan padat, ada yang bikin macam-macam. Sehingga situs-situs purbakala itu menjadi terbengkalai, Pak. Itu. Nah, apalagi itu tadi. Begitu juga dalam kasus-kasus yang lebih kecil ada bekas-bekas candi digunakan untuk rumah warga atau bahkan yang lebih ekstrim lagi dibangun tempat ibadah yang berbeda. Itu kan salah satu bukti bahwa kita itu sudah semakin jauh dari warisan kultural kenusantaraan kita. Jangankan mengerti ilmunya, Pak. Fisiknya aja kita nggak menghargai, Pak. Coba kalau ngelihatin wali-wali Songo dulu. Versi Belanda menyebut bahwa antara orang Muslim dengan orang Hindu Buddha itu perang, Pak. Nggak ada, Pak, itu perang itu. Iya. Nggak ada perang. Iya. Nggak ada. Mereka itu udah dagang dari lama. Udah dagang bersama dari lama, kawin mawin segala macam udah jadi satu, itu nggak ada perang. Itu tidak ada konstruksi perang, itu tidak ada. Tapi kemudian di masa kemudian itu diadu kan Pak. Nah, kemudian konstruksinya itu kayak itu perang. Kemudian orang-orang yang bawah itu karena menjadi gagah itu kan biasanya menarik Pak. Ikut-ikutan lah aku ngikutin narasi yang dibikin oleh segelintir sejarawan dan juga yang punya motif politik tertentu semacam itu. Jadi apa yang menjadi penting bagi kita? Yaitu tadi, pertama kita itu harus mempelajari kembali sejarah kita sendiri. Relasi kosmopolitan di Nusantara ini yang antar budaya, antar agama, antar segala macam itu sudah campur baur sedemikian rupa. Itu harus dipelajari kembali, bukan sebagai ilmu, Pak. Itu nanti selesainya cuma di perpustakaan, Pak. Harus menjadi etika sosial. Harus diinstal. Manusia ini kan cuma hardware nih. Harus diinstal menjadi tata krama manusianya. Gitu. Bayangan saya begitu. Jadi kalau ada orang bangun masjid atau bangun pabrik atau bangun apapun di situs-situs purbakala, itu pertama itu menyalahi aturan negara terkait artefak Pak, yang dilindungi oleh negara. Itu. Yang kedua itu masalah sopan santun, Pak. Itu kan kitab dalam bentuk fisik tuh, Pak, dalam bentuk material. Yang dari situ sebenarnya orang lain punya hak untuk belajar, makanya dilindungi oleh negara. Semacam itu. Nah, pendapat saya demikian, Pak. Tapi negaranya juga harus lebih peduli. Karena negara ini juga suka bangun jalan-jalan, Pak, tapi lupa bangun manusianya, Pak. Suka membangun infrastruktur. Manusianya itu bangun ya iya, tapi asal jadi gitu loh. Lah kayak kalau dari ekskavasi aja anggarannya kecil sekali. Ekskavasi tempat-tempat purbakala, Linggayoni, candi segala macam, itu anggarannya tuh kecil sekali. Nggak ada apa-apanya Pak dibanding bangun jalanan, pelabuhan segala macam gitu loh. Padahal itu juga harusnya enggak sih harus sebanding, tapi minimal rasional, lebih rasional sesuai dengan warisan kultural kita yang sangat besar. Warisan kultural kita yang sangat besar. Ya. Pak, ya monggo
Jenengan aja. Saya Dinyalakan dulu. iya, biar nggak asem. Pak, kalau Cilacap, Pak, kalau Cilacap, Bapak kan mengatakan ponpesnya panjenengan sudah 100 tahun, Pak. Kalau kita melihat ke belakang, Pak, Cilacap ini mempunyai budaya tradisi apa, Pak, sebetulnya? Campur Oke. aduk seperti Kebumen, Gombong, Semarang, Lasem, Rembang, atau bagaimana? Cilacap kan kota pantai juga ya? Iya, saya di Majenang, Pak. Majenang itu kecamatan paling ujung di utara. Jadi dekat sama Brebes. Jadi saya ini Majenang ini cuma sekitar 25 kilo dengan Jawa Barat. Jadi di Majenang ini campuran antara Sunda dengan Jawa begitu. Kemudian dari pembagian kerjanya ada di kawasan perhutanan terbesar di Jawa Tengah nih, Cilacap. Industrinya kayu, jadi mereka juga banyak yang di hutan, banyak yang di persawahan, ada juga yang tinggal di rawa. Contohnya di kawasan Kampung Laut Segara Anakan sana. Kemudian banyak juga nelayan semacam itu. Jadi di Cilacap ini orang dipaksa harus egaliter, Pak. Nggak ada kekuatan dominan, Pak. Nggak ada priyayi agung seperti eh, seperti di Jogja, Solo. Jadi saya ini sebagai katakanlah Gus ya, Gus KW nih, Gus-Gus Tiban ini. Ini juga nggak kayak Gus-Gus di Jawa Timur yang begitu dimuliakan, enggak. Itu harus egaliter dan harus melayani ya sebagaimana lazimnya bergaul dengan leluasa begitu. Gitu. Nah, kalau soal percampuran budaya semacam itu otomatis Sunda Jawa. Istri saya Sunda, Pak. Saya Jawa begitu. Nah, Nah, itu sudah campur maur. Cilacap termasuk budaya Banyumasan, Pak? Iya, yang Ya. Jawa kan juga otomatis budaya Banyumasan. Dan Banyumasan kan mirip Cirebon tuh, yang unsur pengaruh Sundanya juga kuat semacam itu. Jadi Oke. kalau kita nyebutin tadi ada kosmopolitanisme di Nusantara, pandangan hidup dari antar budaya yang udah campur baur, ya otomatis kalau saya makan mie di Cilacap, wong itu juga aslinya budaya Tiongkok. Kalau saya menikmati sate itu budaya dari mana. Begitu juga mungkin di Surabaya ada mendoan yang asalnya dari sini, misalnya semacam itu. Oke, percampuran. Oke, Kultur, percampuran ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa berarti ya. Sunda, ya. Jawa Sunda, ya. Oh, Nah, dari Pak, ya, terus. Monggo. ya, saya masuk ke Gunung Doa, Pak, Arapekon Ya, Jawa. Pak, sekilas kalau yang setengah bawah ini seperti gunung-gunung di Cina atau lukisan-lukisan di Cina, Pak. ya. Lalu Betul. kalau di atas yang orang nggak ngerti, ya ini tulisan Arab lah. Ya. Dan apakah karya seperti ini sering Anda ciptakan, Pak? Ya, itu di awal-awal itu ketika ini karya-karya awal saya. Dan agak lupa sebetulnya isinya apa dan mata saya ini mohon maaf untuk membaca lebih terang lagi agak sulit, tapi lukisannya ada di rumah ini. Oke. Itu udah cukup lama karya ini, saya ingat saya dibikin ya. Tapi gini Pak, saya memang senang tuh lukisan-lukisan Cina Pak. Jadi puisinya, puisi-puisi Li Taipo, bagaimana mereka itu berkarya seperti seorang pendekar yang sekali gores jadi. Macam itu. Sekali jurus itu jadi. Nuansanya ada di sana, ada di atas kanvas itu. Itu menyenangkan buat itu luar biasa buat saya karena itu perlu latihan terus-menerus hingga sampai pada konsentrasi tertentu itu menjadi tepat gitu loh. Nah, itu saya suka lukisan-lukisan Cina semacam itu, terus kaligrafinya yang setiap pemilik bisa menaruh pemikirannya pada di atas kanvas itu terus menerus begitu. Nah, itu akhirnya karya itu bukan hanya milik bukan karya seorang seniman saja, tapi juga karya kolektornya gitu loh.
Karena setiap kolektor bisa membuat makna di situ terus menerus begitu. Itu apa namanya persepsi saya tentang apa lukisan Cina ya, Cina klasik. Tapi kalau di sini memang gunung-gunungnya itu ngambil ada nuansa itu meskipun sebetulnya di daerah saya itu kira-kira kayak gitu Pak daerahnya. Nggak Oh, seruncing-runcing itu, tapi memang pegunungan. Isinya oh, itu hutan, tebing semacam itu. Cuman hijau gitu loh. Nah, ini karena iya, saya iya. menggunakan tinta Cina, akhirnya hitam semua gitu. Ranting-rantingnya belum saya di bawahnya ada sebetulnya kecil-kecil gitu sebetulnya kalau di kanvas yang satu lagi itu ada kecil-kecil, banyak itu belum diisi. Terus saya coba tak kasih pegon di atasnya. Nah, saya bikin narasi tentang bagaimana doa-doa manusia itu berjuang ke langit, semakin bersih hati yang berdoa, semakin dekat, lancar sampai ke sana. Bagaimana ia bertemu sowan di hadapan Tuhan dengan sikapnya masing-masing. Ada yang sedikit memaksa mungkin ketika tagihan utang udah dekat. Ada yang halus mungkin ketika orang berdoa semata-mata karena diperintah untuk berdoa, tidak untuk meminta karena merasa semuanya sudah cukup. Jadi berdoa, tampaknya meminta, tapi sebetulnya lagi bersyukur, gitu aja. Semacam Oke, itu, kira-kira narasinya kurang lebih seingat saya semacam itu. oke, lanjut Pak. Nah, ini Nah, ini silah. tentang Borobudur. Ya, Ini monggo tentang silakan. Borobudur. Itu tentang Borobudur, yang teks kanan itu tentang Buddha. Itu penjelasannya saya lupa detailnya. Tapi kalau yang tentang Borobudur sebetulnya hanya penjelasan soal bagaimana manusia itu di bawah itu terkait dengan dunia kebinatangan, hawa nafsu, aspek seksualitas, aspek duniawi. Itu loh seperti Kamadhatu, Arupadhatu, dan seterusnya. Yang tengah itu terkait ini kehidupan sosiokultural dengan masyarakat gitu. Yang atas itu bagaimana orang itu punya komitmen terhadap ilahi. Semacam itu sebetulnya. Nah, saya kira manusia juga berjuang kan seperti Buddha ini, mencari mencari apa namanya? Kebenaran sejati gitu loh. Membebaskan diri. Cuman nafsu itu memang nggak bisa dibunuh kan, Pak. Bisanya dikendalikan gitu loh. Setelah nafsunya dikendalikan, dia menjadi jinak sehingga bukan kita mengikuti dia, tapi dia mengikuti kita gitu loh. Dan itu pentingnya apa namanya akal budi semacam itu. Saya pernah membaca Buddha yang berkesan itu malah dari Barat. Itu judulnya Siddhartha, yang ngarang tuh Hermann Hesse. Oh, Itu novel yang mempengaruhi saya ketika saya remaja, Pak. Itu luar biasa. Bagaimana kebenaran itu kebenaran itu susah, susah, perlu diperjuangkan untuk sampai ke sana. Kebenarannya sudah ada mungkin. Tapi kita itu kalau nggak siap, ini Pak, nanti GR, lalu salah lagi Pak. Oh, begitu aku bener, rumongso langsung salah Pak. Gitu. Jadi perlu latihan terus-menerus pendekatan terhadap kebenaran dan kebajikan itu nggak gampang. Nah itu di situ salah satunya pelajaran dari apa namanya Buddha dengan melewati tahap-tahap kehidupan apa kodrat kita sebagai insan makhluk biologis, kodrat kita sebagai makhluk sosial, dan yang terakhir kodrat kita sebagai makhluk spiritual. Pak, ini sangat menarik sekali karena ini sangat menarik sekali Pak untuk saya karena saya punya teman yang dari Afghanistan, mungkin Bapak juga kenal. Beliau mengatakan kalau melukis wajah manusia itu hukumannya sangat berat sekali di Afghanistan. Dan kalau kita melihat di Nusantara ini, kita bebas untuk mengekspresikan jiwa seni kita, Pak. Ya. Dan kalau Bapak melihat kita sebagai negara yang mayoritas Muslim, Pak, dan dengan melihat keadaan di Afghanistan yang ya Bapak tahu sendiri, apa yang Bapak rasakan di negara apa bukan kita ngomong negara ya, tetapi kawasan Nusantara ini, Pak. Silakan. Oke,
Saya punya 2 teman Afghanistan, dua-duanya itu seniman, dan ketika terjadi, eee apa namanya, perebutan Perang. kekuasaan di sana, Hmm. dan juga perang dulu, saya ngucapin, apa namanya ya, duka cita yang dalam karena Afghanistan itu sebetulnya bukan hanya soal agama, itu yang paling orang seneng ngobrolin, karena itu tampaknya sentimennya paling gampang, Pak. Tapi itu istilah istilah kerennya apa ya, geopolitical disaster, itu Yes. bencana geopolitik. Iya, betul. Iya, Amerika juga dulu bekerja sama dengan Taliban-Taliban ini, juga ikut meradikalisasi mereka untuk melawan Soviet. Setelah itu bermusuhan. Nah, setelah itu sekarang antara bermusuhan sama kerjasama tergantung konteksnya. Misalnya begitu. Jadi ketika Taliban-Taliban ini menggempur patung Buddha misalnya kan, yang patung besar itu bencana geopolitik gitu loh. Tapi juga mereka menjadi seperti itu juga di-engineer oleh banyak kekuatan dunia, Pak. Direkayasa juga, dibikin, diciptakan oleh big power ini gitu loh. Sekarang mari kita bahas ini satu persatu. Taliban ini Islamnya Islam Sunni, Pak. Islam Sunni Deobandi. Itu madhab Hanafi yang mungkin lebih sedikit tekstual dibanding Syafi'i. Nah, ini jadi Islam boleh milih madhab apapun. Yang penting jangan separuh-separuh, jangan ngambil gampangnya doang. Karena kalau ngambil gampangnya doang itu cuma nurutin hawa nafsunya. Kalau nafsunya ini diperbolehkan semuanya gitu. Jadi kalau mau memeluk sesuatu ya komitmennya penuh. Nah, salah satunya kalau apa namanya para Taliban ini itu mengikuti Hanafi yang di madhab sekolahnya pesantrennya yang terkenal di India itu namanya Deobandi. Pesantren Deobandi di India. Nah dari sini kemudian mereka juga punya hubungan yang baik. Salah satunya ketika perang lawan Soviet dulu dengan para Wahabi-Wahabi dari Arab Saudi. Yang dari situ mereka kemudian mengenal yang namanya militerisasi agama itu dari situ untuk sudah madhabnya Hanafi diwahabikan yang lebih sangat sangat tekstual, Pak. Habis itu dipersenjatai, Pak. Nah, itu dulu ketika situasi politik lagi membutuhkan, mereka itu pahlawan. Nah, ketika situasi dunia nggak membutuhkan, mereka masih kayak gitu, itu dianggap sebagai ekstremis, Pak. Semacam itu. Jadi artinya sebetulnya dunia hari ini itu lagi memanen apa yang mereka lakukan dulu dari para penguasa ini. Gitu. Jadi menjadi penguasa itu ya kayak gitu, Pak. Tapi menjadi pemimpin itu berbeda. Karena mereka tuh kayaknya penguasa, Pak, tapi bukan pemimpin. Kalau penguasa yang nyari untung, yang penting semuanya di bawah kendaliku gitu loh. Tapi kalau pemimpin kan beda, harus ada kebijaksanaan di situ. Nah, itu yang kurang dari para pemimpin dunia ini terkait Afghanistan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi sekarang kemudian dengan Afghanistan diambil alih oleh Taliban lagi? Pertama kita melihat dari Taliban sendiri. Mereka mencoba ingin melakukan proses modernisasi agar diterima oleh negara-negara terutama yang tetangga. Cina sudah welcome karena mungkin investasinya banyak. Iran yang penting bisa jual minyak di situ. Pakistan memang itu salah satu karibnya Taliban dari lama gitu loh. Kemudian Rusia masih wait and see gitu loh karena kalau mereka yang penting nggak boleh masuk Asia Tengah, negara-negara CIS macam itu. Dan apa namanya proses modernisasi Taliban ini sebetulnya juga di samping sikap pragmatis ini sebetulnya. Nah, semoga ini menjadi beneran gitu loh. Apalagi mereka mulai membangun hubungan dengan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan itu mereka mau belajar dari NU di Indonesia. Gitu. Nah, di Nusantara berbeda sama sekali namanya apa namanya santri itu radikal Pak di masa kemerdekaan. Karena itu ngomongin kedaulatan, tapi nggak ngomongin religion loh. Ngomongin kedaulatan bangsa dan negara. Gitu. Gitu. Nggak ngomongin agama digunakan untuk mempertahankan itu, bukan mempertahankan itu untuk semata-mata agamanya gitu loh Pak. Makanya kayak kakek saya meninggal di masa gerilya segala macam itu menunjukkan itu gitu. Nah, soal gimana di Afghanistan gambar wajah itu susah. Kalau di Nusantara itu mudah-mudah aja. Jadi hukum Islam itu
nggak tunggal, Pak. Memang induknya tunggal, ada Quran, hadis, kemudian kesepakatan ulama, kemudian ada namanya perbandingan hukum yang nanti perbandingan kasus sehingga dari situ terjadi proses kias istilahnya atau persamaan-persamaan tertentu untuk memudahkan banyaknya fenomena berdasarkan satu kodifikasi hukum tertentu. Nah, Taliban ini mungkin menggunakan atau di Afghanistan yang nggak memperbolehkan gambar itu mengikuti imam yang nggak boleh memperbolehkan gambar. Nah, alasannya apa? Mungkin waktu itu banyak pemberhalaan. Orang tuh suka nyembah konsep tentang Tuhan, nama tentang Tuhan, filsafat tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan, bangunan tentang Tuhan, sampai lupa pada Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka kemudian melakukan pembatasan bahwa melukis itu nggak perbolehkan wajah itu. Karena di situ asal usul namanya barrier antara kita sama Tuhan itu dimulai. Nah, tapi ada juga yang memperbolehkan gitu loh. Karena seiring waktu manusia semakin maju pemikirannya bahwa gambar ini sekedar ekspresi manusia dengan gagasan tertentu, nggak ada masalah gitu loh. Nah, kalau saya lebih baik mengikuti yang cocok dengan saya. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, saya cari imam yang cocok dengan latar belakang saya, mungkin kepentingan saya juga. Yang penting saya mengerti dasar filsafatnya apa nih dari para ulama ini ketika mengambil keputusan hukum. Jadi untungnya di Nusantara ini para ulama-ulamanya itu menggunakan salah satu kaidah namanya al-adatu muhakkamatun. Jadi adat istiadat itu menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengambilan hukum agama. Gitu. Sehingga itu pesantren di Indonesia ini cukup giat melestarikan tradisi-tradisi yang ada sebelumnya dari masyarakat-masyarakat lokal yang luar biasa kaya. Karena itu dalam salah satu kaidah madhab Syafi'i al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu merupakan bagian yang harus dipertimbangkan. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan hukum. Semacam itu. Wow. Oke, saya lanjut Pak. Monggo diudut dulu Pak. Ini kan ngobrolnya kan malah ngalor ngidul yang seperti Bapak harapkan ini. Mohon maaf loh, saya jelasinnya mungkin nggak runtut, nggak apa, spontan aja Pak. Ya, santai aja Pak. Oke, monggo seperti begini. Ya. Oke. Ya. Seruling Jibril katanya. Oh iya. Ini cantik lukisan sekali, ini merupakan lukisan seruling Jibril itu merupakan bagian dari itu lukisan yang pernah saya sebutkan itu doa untuk mereka yang menderita gitu. Oh, oke. Iya, itu di sampingnya ada gambar buruk. Gambar buruk itu binatang suci gaib gitu yang dulu mengantarkan Nabi ketika ya bertemu dengan Tuhan untuk melobi Gusti Allah agar umatnya itu diberi hukum yang ringan, yang enggak terlalu berat, agar mereka itu lebih mudah untuk beribadah dan taat pada Tuhan. Kalau ibadahnya terlalu banyak nih, orang Muslim yang milenial ini makin susah Pak beribadah. Jadi Nabi visioner rupanya sehingga ketika mengantarkan ketika sowan ke Gusti Allah menggunakan buruk untuk melobi agar ibadahnya itu lebih mudah, ridhonya dipermudah, syafaat Rasul juga nanti dipermudah gitu. Lah Jibril ini malaikat yang tugasnya itu membawa wahyu. Wahyu ini juga di samping pengetahuan itu juga merupakan satu kekuatan suci, Pak. Kekuatan suci untuk kreativitas, untuk segala macam semacam itu. Sehingga bayangan saya kidung untuk orang-orang yang menderita itu ada di bawahnya itu tadi itu bagaimana kita sowan kepada Allah itu sebagaimana Rasul dulu ketika mengantarkan melobi Allah di sana gitu loh. Dan kemudian ketika melakukan healing itu sebagaimana Jibril memberikan wahyu dan juga sebagaimana Jibril ini membawa kekuatan kreatif bagi kita untuk melakukan rekonstruksi dari berbagai macam penderitaan yang kita alami.
Pak, apakah memang selalu membuat lukisan yang besar, Pak? Oh enggak harus Enggak. besar. Yang Oke. kecil-kecil juga banyak. Oh. Kecil-kecil banyak sekali. Ya, yang besar-besar itu yang mungkin, ketika waktu saya selo tuh loh, Pak. Heeh, ketika Oke. selo, kemudian gagasan saya kok kayaknya bisa dalam bentuk besar, saya tulis dalam bentuk besar, gitu. Mhm. Biasanya sampai berapa hari, Pak, untuk misalnya yang 10 meter begitu sampai menghabiskan berapa hari, Pak? Sebulan, Pak, 10 meter itu sekitar sebulan. Bulan? Ah, Sebulan, oke iya. oke. Heeh. Yang 10 meter itu sekitar sebulan. Nah, melukisnya setiap hari, Pak, dari pagi sampai asar. Oh, Dari jam 9 lah sampai iya asar. iya 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 iya. Heeh. Ini ada paman saya, Pak Kiainya sini, rawuh di Oh. sini. Nah, ini temen dari Surabaya lagi wawancara soal Nusantara. Ngapura kita silih disit. Bar syuting mau. Nggih. Oke, pripun? Iya, Ini ki ya. kita perempah, Pak. Oh iya, ini sebetulnya bukan lukisan saya, ini sketsa dari 3D, Pak. Oh, oke. Iya, itu sketsa dari 3D yang nanti kemudian dilukis di kanvas, Pak. Tadinya mau Hmm. dalam bentuk animasi ini nantinya. Rencananya Oh. begitu, tapi ini sketsa yang nanti itu bisa saya ubah menjadi lukisan, kemudian bisa juga jadi animasi. Itu sketsa aja, bukan Oh, karya sketsa. saya sebagai sketsa. Iya Yang iya saya iya. ambil dari berbagai macam lukisan di internet, saya potong-potong untuk membuat komposisi. Semacam Hmm. Oke. Ah, ini, Pak, silakan, Pak. Lah itu yang Mandala Mandala, Palladium Pak, tadi, ya. Palladium. Iya Ini yang iya. Mandala Palladium. Nanti saya kasih fotonya Pak, Bapak nanti saya kasih fotonya yang Iya. komplit dari Galeri Nasional bagus sekali fotonya. Oh, oke. Wow. Nah, ini juga mandala ini Itu ya? Mandala Palladium ya. Itu 10 meter itu hanya item-item kecilnya itu. Itu pakai daun sirih Pak. Karena daun Hmm. untuk jadi di manuskrip-manuskrip Nusantara itu daun sirih itu dibahas untuk penyakit mata. Sampai sekarang Hmm. rupanya juga masih banyak berlaku. Ya. Hmm. Oke, saya Iya mau iya. ngobrol sama jenengan nih, Pak Ano. Ini orang hebat ini. Saya gini, jadi saya itu punya mimpi kalau Mhm. pameran di galeri museum itu biasa. Mhm. Mhm. Saya itu pengen pameran di tempel. Oh, oke oke. Wow. Heeh. Iya, jadi mungkin nanti kalau saya minta tolong jenengan, maaf loh kalau saya ngerepotin. Enggak. Untuk pameran Bisa? tentang Nusantara di tempel di Thailand atau di mana begitu. Oke Bukan di oke. galeri. Iya Jadi iya saya iya iya. mhm. Ya galeri sudah superficial sekali, Pak. Iya 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 iya. Frasa sekali saya. Jadi nggak dapat feel-nya, Mhm. orang yang diobrolin tuh soal harga, oke lah bisnis, tapi, itu tuh ya bagian itu tadi. Iya Kalau di iya. Buddhis itu bagian dari yang elementer tadi, oke lah itu. Tapi nggak harus kayak gitu, terus gitu kan, Iya iya. aduh gitu. Iya Mungkin iya. itu, saya Boleh, pengen Pak. satu ketika ngobrol dengan panjenengan, itu gimana kalau saya pameran di tempel membawa kenusantaraan ini di tempel Buddha di mana gitu, di Thailand Iya atau iya iya. di mana, itu menarik. Kemarin waktu itu saya ketemu teman yang di India, Pak, Mhm. itu pemain sitar, bilang, "Sal, Oh. kamu mau nggak ke India?" Gitu loh. Ya mungkin nanti habis pandemi aku bilang gitu. Iya Nanti iya. tak kenalin keluarga ini Tagore katanya, di Oh. sana, semacam itu. Wah ini menarik kalau saya pameran kok, waduh di galeri apa itu udah gitu-gitu aja Pak, nanti Iya yang iya datang iya ya iya. sosialita-sosialita mulu, kayak gitu-gitu loh Pak. Ya oke lah itu, tapi Nanti maksudnya nggak kayak kayak gitu terus gitu loh. iya 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 iya. Nanti di itu aja kalau di universitas saya kan universitas Buddhis paling besar di Thailand, Pak. Oke, bisa oh iya di universitas aja. Iya Nanti iya sambil, iya. saya suatu ketika harus silaturahmi ke rumah Anda. Saya Heeh. pernah ke Surabaya waktu tahun lalu saya kurator di Surabaya, Pak. Oh, iya Iya, iya iya. heeh. Terus ke rumahnya Pak Sunaryo Sampurna. Oh, iya 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 Ya iya. diajak ke vilanya kayak kebun raya, Pak. Saya nggak kenal. Wah, ini orang ini aduh, heeh.
Karena teman saya itu pelukis yang dekat dengan keluarga itu. Ini udah off record kan, ini udah enggak. Udah. Nanti saya potong ini kok. Saya potong. Ya. Iya. Semacam itu. Waduh ya. Ya, jadi saya dari Abdurrahman Wahid Center kebetulan juga kayak Gus Dur kan dekat dengan orang-orang ini Iya. itu. Terutama dengan kalau saya yang dekat Mbak Inayah. Saya main wayang bilang, "Mbak bisa main jadi sinden enggak?" Katanya gitu. Suaraku elek, aku butuh sing elek, sing apik wis diborong. Loh, perguruan tinggi yang di Ponpes itu tentang apa, Pak? Jurusannya Islam. Ya Islam, tapi kan Islam itu salah satu fakultas aja. Yang lainnya kan banking apa kayak gitu-gitu. Oke. Iya. Berarti Anda termasuk penguasa di Cilacap ini, Pak? Saya lagi menghindari biar nggak ditarik yayasan. Jadi kesenian ini menyelamatkan saya dari tugas ini. Keluarga saya ini pada lari dari pesantren. Karena memilih jadi profesional, karena orang kalau dari luar melihat itu kekuasaan, prestis. Tapi kalau yang dari dalam kan tahu mumetnya, Pak. Sehingga pada pergi memilih karir di luar yang mungkin lebih sesuai minat, mungkin sesuai salari juga lah. Di sini nggak ada salari. Ada tapi kecil sekali lah, lebih banyak tomboknya kadang. Jadi ibu saya bisnis untuk nopang institusi gitu. Wow. Bisnis apa ya, Pak? Jadi kadang kain itu jual beli pakaian gitu, nanti awal bulan belanja, nanti dijual ke luar Jawa kemana gitu. Kalau enggak, kalau santrinya kan dari dusun-dusun, itu kan kadang kalau yang bayar cuma separuh itu udah harus menggunakan uang pribadi, Pak, itu. Topang gitu. Jadi harus pinter-pinter saving untuk semua bisa berjalan. Kemudian beli sawah agar berasnya nggak beli, terus beli sawah lagi, terus agar ini untuk bengkok guru kayak gitu-gitu. Jadi kalau siapapun yang ngajar, dia harus mandiri, Pak, mandiri. Nah, kalau ngandalin pemerintah ya susah. Iya. Wah, luar biasa, Pak. Kapan-kapan harus ke Cilacap ini, Pak, saya, Pak. Boleh, saya lagi ngembangin pesantren sendiri di desa sebelah, nanti ada villa-villa dari kayu gitu. Waduh. Ada teater terbukanya, ada kebun sayur kecil, sekarang ada anak-anak desa ya, mohon maaf agak menengah ke bawah gitu. Jadi target saya, targetmu apa, Sal? Targetku biar anak-anak ini nggak jadi buruh di Jakarta di usia remaja, nanti pulang rambutnya pada merah, anting-antingan. Berani sama orang tuanya, ini aduh repot. Jadi targetnya masih simple, yang enggak untuk jadi manusia yang baik gitu aja. Iya. Tidak untuk menjadi pemikir, enggak. Wah, nyentrik ya. Unik ini, Pak. Jadi saya beli kayu-kayu bekas itu loh, Pak, untuk bikin. Jadi joglonya itu murah jadinya. Saya beli misalnya kemarin tuh 50 juta satu joglo, sudah fondasinya gitu-gitu. Wow. Menarik, Pak. Jadi, menarik. Ya untuk harus dibilang orang inovasi arsitektur, tapi itu sebetulnya enggak akal-akalan. Menarik ya kalau pameran di Universitas Buddhis ya di Thailand ya. Iya, itu belum pernah itu, Pak. Belum pernah itu. Saya mau mamerin manuskrip ini Pegon di sana. Sebetulnya untuk silaturahmi itu bagus itu, Pak. Iya. Atau nanti di itu, Pak, di Bangkok itu ada satu perpustakaan, Pak. Oh ya? Ada perpustakaan yang lebih ke perpustakaannya sih enggak, Pak. Perpustakaan itu private, Pak. Jadi untuk satu society. Oke. Ya, namanya aja dia namanya Sime Society ya. Nah itu ya, jadi itu perpustakaan juga kadang dibikin galeri, kadang untuk workshop dan sebagainya. Oke. Nah itu lebih di tengah kota dan lebih itu orang-orang yang suka budaya mesti datangnya ke sana. Oke,
yang itu, yang ada yang bermakna dan secara intelektual itu enggak Iya, apa ya, betul betul. enggak enggak mohon maaf, enggak terlalu tampak pandai itu loh, Pak. Betul. Malu saya. Karena kesenian tuh sekarang pada pengen pandai itu loh. Jadi aduh, Iya heeh, iya iya. heeh, yang normal-normal aja lah gitu loh, yang ya Heeh. kita sudah punya tradisi kita kita sendiri, punya segala sesuatu di sekitar kita itu udah bagi saya itu udah berlimpah gitu loh. Sriwijaya, Pak, mereka sangat mengakui bagian dari Sriwijaya. Iya, itu sebetulnya salah satu yang pengen saya olah ya, soal Muara Takus. Iya. Dan itu pelukis Heri Dono sama Ibu siapa namanya, Elizabeth Inandia pernah melakukan muhibah ke sana. Beberapa teman arkeolog juga cerita ke saya tentang ya itu tadi yang saya sebutin tadi. Ada Linggayoni buat masjid, ada buat apa, ternyata sepanjang Sungai Musi apa ya. Mhm. Nah, itu kan sebetulnya artefak lama, Pak. Mhm mhm. Iya, Iya artefak yang sudah itu isinya artefak luar biasa. iya Yang iya sekarang bahkan artefak-artefak itu cuma buat hiasan di rumah, di apa, kayak gitu-gitu loh. iya Ya itu iya kan salah satu ya gimana negara kita kayak gini, Pak. iya Heeh. iya iya. Iya, pemimpinnya nggak visioner gimana. Mhm. Dari Iya dari dulu sampai sekarang dikuasai orang-orang yang kayak gitu terus ya. Ya iya sekarang agak mendingan lah mungkin, tapi ya masih jauh dari kapasitas yang harusnya kita bisa lakukan. iya iya. Oke, Pak, kita sambung lagi Matur nanti, Pak. nuwun, nanti Nggih sambung lagi silaturahmi terus nggih, matur nggih, nuwun. matur matur nuwun, Pak. Sami-sami. Sehat-sehat selalu, jaga Nggih, kesehatan. selamat Iya. sore, Pak. Nggih. Saya belum ke Surabaya loh. Saya tunggu. Iya. Nggih, matur nuwun.